Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, keluarga besar Jemaat GKI Yahim, week 1, week 2 dan week 3. Kita mendengar firman Tuhan malam ini. Pembacaan yang kemarin, Mazmur pasal 108 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 8 ayat 108 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau kita sudah baca, mari kita berdoa minta terang Roh Kudus untuk membacakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami menyapa nama-Mu, Tuhan Allah kami, Tuhan yang memberi kami hidup, Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang menjaga kami. Karena itu kami bersyukur dan datang kepadamu. Malam ini kami ada di rumah-Mu sebagai anggota week 1, week 2 dan week 3 bersama majelis jemaat dalam persekutuan ibadah week di hari ini. Tuhan, kami telah membuka firman-Mu dari kitab Mazmur pasal 108. Kami akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kami mohon Tuhan hadir untuk memberi kami mengerti ketika kami membaca firman-Mu, baik yang berkata-kata maupun yang mendengar. Kiranya Roh Kudus memberi kami pengertian akan kebenaran firman ini. Ini sukacita kami Tuhan, ini kerinduan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kalau kita sudah buka, mari kita membacanya bersama-sama. Saya baca judul untuk malam ini, Syukur dan Doa, nyanyian Mazmur Daud, ayat yang kedua. 1, 2, 3. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah dan kecapi. Aku mau membangkitkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan.
dan aku mau bermazmur bagimu. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan kibarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Demikian kata-kata firman Tuhan yang tertulis pada Mazmur 108 dengan pokok syukur dan doa. Bapak Ibu, anak-anak, persekutuan ibadah week gabungan week 1, 2, dan 3. Kita tentu tahu bahwa kitab Mazmur ini, bagian ini adalah satu ungkapan syukur dan doa dari seorang pemazmur. Tentu kita kenal bahwa dia adalah Daud. Yang menulis bagian ini ada alasan. Ada alasan yang dia rasakan selama hidupnya. Bapak Ibu, kalau kita lihat Daud itu ceritanya mulai dari kecil. Dia seorang gembala yang dipercayakan oleh ayahnya untuk menjaga kambing domba. Jadi di situ dia lihat bagaimana Tuhan itu hadir untuk menolong dia dalam tugas yang dipercayakan. Kita baca semua, kalau kembali melihat bahwa bagaimana Daud bergumul setelah dia menghadapi binatang buas. Dia melepaskan, lalu singa dan beruang itu dia bunuh. Kambing domba yang dikejar atau digembalakannya itu diselamatkan. Yang berikut kita lihat pada waktu Raja Saul, dia menyimpang dari kehendak Tuhan dan Tuhan menolak dia, maka Israel kehilangan raja, pemimpinnya. Tuhan menyuruh Samuel ke Bethlehem, ke rumah Isai. Lalu dari kecil saudara-saudaranya semua dia tolak bahwa Daud yang dipilih. Kita lihat terus pada waktu Daud diminta ayahnya pergi mengunjungi kakaknya di medan perang pada saat dia menghadapi bangsa Filistin. Di situ ada satu orang raksasa yang besar. Tidak ada orang Israel yang perkasa, panglima kah apakah, tidak ada yang berani untuk melawan dia. Daud itu yang berdiri lalu dia membunuh Goliat itu. Dan ada banyak hal ketika dia mendengar karena rakyatnya mengeluh-elukan dia, maka rajanya merasa, wah ini lama-lama Daud bisa menggeserkan saya. Roh setan masuk ke dalam pikiran Saul dan Saul mengancam dia bagaimana dengan tombak segala macam Daud tetap lolos. Dari semua pengalaman hidup ini maka Daud menyimpulkan Tuhan memelihara dia. Tuhan menjaga dia. Tuhan menyelamatkan dia dari segala ancaman dan segala sesuatu yang membahayakan hidupnya. Nah, bagian ini Daud katakan ungkapan syukur dan doa kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Ayat yang kedua dan ketiga di situ dia katakan, saya baca ulang lagi. Hatiku siap, ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bagian ini Daud mengungkapkan dari hati nurani yang paling dalam bahwa dia siap untuk terus memuliakan Tuhan. Dia siap terus memuji Allah. Setiap saat, setiap waktu dengan nyanyian dan pujian terus mengagungkan kebesaran Tuhan.
kasih setia Tuhan. Bukan dengan kata-kata saja, bukan dengan mulut bibirnya saja, bukan dengan pikirannya saja, tetapi hatinya. Bapak Ibu, dari hati yang paling dalam. Ayat yang ketiga dia katakan bahwa bangunlah. Bagaimana dia mengajak seluruh kehidupan, totalitas hidupnya ini untuk memuliakan Tuhan dengan alat puji-pujian. Di sini kita lihat ada gitar, ada lagu it dengan keyboard dan segala macam. Kita duduk karena merasakan kasih setia Tuhan, lalu kita memuliakan Tuhan, kita memuji Tuhan. Bapak Ibu, ini satu bagian yang kita renungkan dan kita pikirkan bahwa bagaimana Tuhan itu baik. Baik pribadi, baik keluarga, baik persekutuan jemaat, baik dalam pergumulan, pelayanan dan apapun. Ayat yang ketiga dia katakan dalam bagian B, aku mau membangunkan fajar. Seakan-akan dia tidur, seakan-akan pada kegelapan malam, seakan-akan dia menantikan terangnya fajar baru, hari baru. Itu satu sukacita yang terjadi di dalam seseorang karena melihat kasih sayang Tuhan. Kita yang ada di sini setiap saat kita ingat Tuhan, dengan diam-diam pada satu saat pagi atau malam kita datang menghampiri Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Apa yang kita katakan dalam doa kita pertama? Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini. Dari pagi sinar matahari terbit sampai dengan malam, Tuhan memberkati kami, Tuhan memberi kami hidup, Tuhan menjaga kami, Tuhan memelihara kami. Tentu kata-kata ini kita datang lalu kita menyampaikan itu dalam doa kepada Tuhan. Kita tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan ada di tempat yang maha tinggi, kita ada di dunia ini. Tetapi dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan, kita datang menghampiri Dia lalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ungkapan syukur dan terima kasih terus kepada Tuhan atas kasih setia itu, maka kita bersyukur. Mungkin karena kita sukses dalam suatu pergumulan, perjuangan dalam suatu pekerjaan, prestasi apapun yang kita capai, kita sadar bahwa ini semua adalah kasih karunia Tuhan bagi kita. Mungkin kita sembuh dari sakit, mungkin kita lolos dari segala ancaman bahaya, lalu kita datang mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat yang keempat menyatakan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Jadi di sini dalam bagian ini, si pemazmur ini dia mengungkapkan syukur pujian kepada Tuhan yang hidup. Lalu dia membedakan kepada suku-suku bangsa karena mereka yang tidak bertuhan. Nah, bagaimana Tuhan mengambil tindakan lalu Tuhan berperkara dalam hidupnya dalam suatu perjuangan. Bapak Ibu, saya rasa ini kita bisa terima dengan iman kita, percaya kita dalam situasi kondisi secara nasional. Di televisi kita lihat ada musibah-musibah banjir, musibah-musibah alam, terlebih-lebih itu pandemi COVID yang sementara ini kita jalani. Tahun 2019 pernah kita alami bahwa tanggal 16 Maret kita juga mengalami banjir bandang. Tentu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih kami terluput dari semua bahaya ini. Apakah kita mengatakan demikian atau tidak? Saya rasa kita mengatakan lebih dari itu. Bapak Ibu yang terus berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan itu, kita terus lakukan karena Tuhan itu baik. Kasih setia Tuhan itu ada, budi baik Tuhan itu ada di dalam hidup kita.
Peribahasa Tionghoa mengatakan Wang En Fu Yi. Ini peribahasa Tionghoa. Orang yang melupakan budi, itu orang itu dihina. Itu artinya Wang En Fu Yi. Kalau kita melupakan budi baik Tuhan, bagaimana hidup kita? Kalau Tuhan terlalu baik bagi saya pribadi, bagi keluarga saya, bagi anak istri saya, bagi masa depan saya, bagi karir saya, bagi pekerjaan saya, bagaimana saya tidak mengucap syukur kepada Tuhan? Kalau saya melupakan, Tuhan meninggalkan saya. Dalam Lukas pasal 17, Bapak Ibu, dalam Lukas pasal 17 ada 10 orang penderita kusta. Yesus memberi kesembuhan kepada mereka. Dia berkata, pergilah tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Di tengah jalan mereka pergi, semuanya menjadi sembuh atau tahir. Hanya satu orang yang kembali mengucap syukur. Apa yang Yesus katakan, apakah satu orang saja yang sembuh, di manakah yang 9? Itu yang dikatakan bahwa orang yang melupakan budi, itu orang itu dihina, ditinggalkan, dilupakan. Melalui firman Tuhan ini, bagi kita yang hadir malam ini, firman Tuhan mengajak Bapak Ibu dan saya, mari kita sama-sama melihat budi baik Tuhan itu, dan kita mengucap syukur terus kepada Tuhan. Ayat yang kelima, alasan. Kita lihat ada alasannya. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Kalau Bapak Ibu, apakah kita bisa mengukur kasih setia Tuhan berapa meter dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam segala pergumulan kita? Siapa yang dapat mengukur kasih setia Tuhan? 1 meter kah, 2 meter kah, 100 meter kah? Tetapi pemazmur mengatakan bahwa kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Kita naik pesawat, pramugari melaporkan bahwa pesawat ini akan menjelajah dalam ketinggian 23.000 kaki di atas permukaan laut. Berarti kasih Tuhan lebih tinggi dari ketinggian itu. Karena itu jangan kita melupakan Tuhan. Bagian firman Tuhan ini mengajak Bapak Ibu dan saya untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan dalam setiap hidup kita. Ayat yang ke-6 memberikan satu pernyataan, satu statement. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Ini dia memberikan satu pernyataan kepada setiap orang yang percaya. Bapak, Ibu dan saya yang percaya kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan, maka kita mengatakan bahwa Allah begitu tinggi di dalam segala sesuatu. Dan kemuliaannya mengatasi di seluruh bumi ini. Kita tidak menaruh harapan kepada orang-orang yang hebat, orang yang kaya. Kita tidak dapat menaruh pengharapan itu kepada dia. Presiden Jokowi, kita juga tidak menaruh harapan seperti itu. Tetapi kita menaruh harapan kepada Allah yang Maha Kuasa.
dan di dalamnya kita semua dilindungi, baik presiden, baik orang kaya, baik orang-orang yang berpengaruh, maka semuanya kita itu dilindungi di dalam kasih setia Tuhan setiap saat, zaman dan waktu. Bapak Ibu, firman Tuhan yang bisa memberi kita kekuatan malam ini, saya percaya di dalam masa-masa penampakan diri Yesus setelah dia bangkit, dengan iman dan percaya kita bersama-sama kita melihat betapa besar kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kita. Terus memuliakan Tuhan, terus beriman kepada Tuhan, dan terus mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat sambil kita memberikan persembahan syukur. Apa? Gembala baik bersuling nan merdu. Nyanyian Kidung Jemaat nomor berapa? 400 itu. Kita menyanyi itu sambil membawa persembahan masing-masing. Gembala baik bersuling nan merdu.
Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah kepadamu. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami percaya bahwa firman Tuhan menuntun dan mengajar kami. Suara manusia yang berkata-kata telah berhenti. Kami percaya bahwa Roh Kudus menolong kami untuk melihat kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kami. Seperti apa yang dikatakan oleh hamba-Mu penulis Mazmur pasal 108 ini. Apa yang dia rasakan dalam hidupnya, dalam pengalaman-pengalaman, dalam segala masalah dan persoalan kesulitan, tapi Tuhan itu datang hadir seperti fajar di pagi hari. Tuhan, terima kasih kami semua yang mendengar dalam iman dan percaya kami mengaku Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau pemelihara kami, Engkau penjaga kami, baik pribadi selaku bapa, selaku ibu, tapi juga dalam kehidupan berumah tangga kami, suami istri bersama anak-anak. Kami percaya Tuhan Engkau itu baik, nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa mengukur panjang, tinggi kasih setia Tuhan, tapi kami percaya bahwa kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan melampaui langit, menembus batas. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang mendengar. Roh Kudus terus memberi kami kekuatan dan pengharapan untuk terus memuliakan Tuhan. Kami berdoa kepada majelis jemaat, Tuhan memberkati pimpinan, ketua majelis bersama teman-teman majelis untuk memimpin, melayani jemaat-Mu. Tuhan menguatkan, Tuhan beri kekuatan, pengharapan, tambahkan iman dan percaya, baik selaku suami juga selaku ibu, baik dalam kehidupan berumah tangga. Tuhan hadir memberi mereka berkat melimpah. Dalam sukacita itu terus melayani Tuhan. Kami berdoa Jemaat GKI Yahim dari week 1 sampai dengan week 3. Dari rumah pertama sampai dengan rumah yang terakhir. Kami berdoa Tuhan Engkau menjaga memelihara kami. Situasi kondisi negara kami, dalam segala situasi, musibah-musibah alam, penyebaran pandemi COVID yang tidak pernah habis. Karena itu kami berdoa Tuhan, lindungilah kami umat-Mu, peliharalah kami agar musibah ini terhindar dari kami. Bapa di surga, kami juga tidak berdoa dari tempat ini, dalam persekutuan ini, dari setiap kami yang hadir dengan iman dan percaya kami berdoa kepada saudara-saudara kami, umat Tuhan yang berada dalam musibah, baik yang ada di NTT maupun yang ada di Ambon dan di mana saja mereka berada. Tuhan hadir menyelamatkan mereka. Tuhan lindungi mereka, Tuhan pelihara mereka. Bapa di surga, kami berdoa, berkati Bapak Presiden dan aparatnya, juga seluruh TNI Polri dari pusat sampai dengan daerah. Tuhan memberkati setiap orang. Kami juga berdoa situasi dan kondisi keamanan di daerah Papua. Dalam situasi-situasi yang genting, kami berdoa kuatkan iman dan percaya bagi hamba-hamba-Mu. Doa-doa dari umat-Mu Tuhan, Tuhan mendengar dan menjawab. Agar negara dan bangsa kami, daerah kami dapat dilindungi. Sehingga tercipta keamanan dan kedamaian dalam situasi menuju untuk menerima hari pencurahan Roh Kudus.
Bapa di surga, kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dalam persembahan syukur di malam ini. Tuhan mengembalikan berlipat-lipat ganda. Tuhan mencukupi segala kebutuhan hidup rumah tangga. Dari pemberian ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Biarlah malam ini kami akan kembali ke tengah keluarga kami dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati bagi setiap kami. Hari esok menanti kami berdoa Tuhan memberi kami kekuatan baru, sukacita baru, damai sejahtera baru untuk kami melanjutkan tugas pekerjaan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dalam perjalanan kami melalui kendaraan roda 2, roda 4, berjalan kaki, Tuhan melindungi. Tangan Tuhan yang maha kuat, yang tidak dapat kami lihat dengan mata jasmani ini. Dengan iman dan percaya kami melihat Tuhan ada di sisi kami. Bapa di surga, terima kasih, ampuni salah dosa kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara kami, yang senantiasa mengambil alih dalam segala perkara hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, anak-anak, persekutuan ibadah week, kita akhiri ibadah kita dengan melakukan nyanyian Kidung Jemaat nomor 410. Bait pertama dalam keadaan duduk, bait yang kedua dalam keadaan berdiri. Tenanglah kini hatiku, Jemaat Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk. Onomi, Teimai. Demikian ibadah week yang sudah dilaksanakan malam hari ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan pertama kepada Bapak Yul Pangkali yang telah melayani kita dengan firman Tuhan di malam hari ini. Ucapan terima kasih yang kedua kepada pemain organ Bapak Ketua Majelis Bapak Penatua Franky Pangkali yang sudah mengiringi kita dengan ibadah di malam hari ini, dan juga kepada tim multimedia yang sudah bekerja di malam hari ini. Bapak Ibu, bisa tuh kah? Kami majelis mengingatkan ibadah kunci bulan tanggal 30 akan dilaksanakan di gedung ibadah pada jam 7 malam. Itu informasi kepada Bapak Ibu Jemaat. Keluarga besar week 1 sudah menyediakan makan minum. Untuk itu saya mohon kesediaan dari Bapak Penatua Hence Asa untuk memimpin kita dengan mari Bapak Penatua memimpin kita dengan doa syukur. Baiklah, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita berdoa. Bersyukur, berterima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang selalu kami rasakan. Karena kasih-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau pula sudah memberikan kesempatan kepada kami baca dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, firman yang sudah kami baca dan renungkan, biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu, atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami semua. Saat ini ya Tuhan, kami diperhadapkan dengan berkat-Mu. Namun sebelum kami menikmatinya Tuhan, kami berdoa, biarlah ya Tuhan Engkau suci kuduskan berkat makan dan minum, agar supaya ketika kami menikmatinya ya Tuhan, tubuh kami bisa dikuatkan, tubuh kami bisa memperoleh kesehatan dari berkat yang kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah Engkau balas berkat berlimpah kepada keluarga-keluarga jemaat week 1 yang sudah menyediakan berkat untuk kami nikmati pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami sambut berkat-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Iya Bapak Ibu, informasi tambahan, hari Jumat tanggal 30 ya, 30 April, ibadah kunci bulan akan dipimpin oleh pendeta kita yang baru. Walaupun belum di serah terima, tapi tanggal 30 datang dan kita akan ikuti ibadah yang dipimpin oleh pendeta kita. Ya, serah terima belum, tapi kita bisa mendengar sendiri pendeta kita nanti akan berkhotbah pada kunci bulan. Kemudian ucapan terima kasih kepada pengurus week dan Bapak Ibu yang sudah membantu majelis dalam menyiapkan konsumsi atau makanan saat ibadah minggu kemarin bersamaan dengan hari ulang tahun gedung gereja dan PKB. Terima kasih, kami tidak bisa memberikan apa-apa, tapi Tuhan akan memberkati kita seperti kata firman Tuhan, seorang tidak akan menjadi besar kalau dia tidak mulai dari hal kecil itu. Kalau kita berkorban dari kecil, maka Tuhan akan memberkati kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Dan juga untuk Bapak Yul, terima kasih sudah memimpin kita, Tuhan memberkati. Demikian informasi tambahan, Onomi, Rehimai. Ya, jumlah kita kurang. Jadi harap supaya minggu depan hubungi teman-teman kita, saudara kita samping kanan kiri supaya kita bisa hadir pada ibadah kunci bulan. Ya, demikian. Ya Tuhan